Karena itu beliau menundukkan pandangan, kemudian menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, beliau itu senantiasa ya ifah fitu'matin. Ifah itu adalah menjaga diri dari apa? Ya makanan yang haram. Nah ini. Jadi mata dijaga, lisan dijaga, kemudian pencernaan asupan itu juga dijaga, asupan atau dieteri kita atau makanan kita itu benar-benar ya dari halalan thayyibah. Nah, ini makanan yang haram itu kan ada yang memang aslinya haram walaupun itu didapat dari manapun, atau asalnya sebenarnya makanan halal, jenis halal tapi bisa haram mungkin karena perolehannya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi barang haram itu secara zati, ya secara zatnya itu memang haram. Bendanya, seperti babi, bendanya, bendanya itu memang sudah diharamkan ya menurut ya kitabullah ya. Tapi kalau kemudian yang barang ini ibahah itu boleh-boleh saja, tapi berubah menjadi haram karena apa? Disembelih bukan dengan asma Allah. Ya, kemudian digunakan untuk sesaji kepada berhala. Kemudian juga ya dari hasil gosok itu merampas, korupsi, merampas. Ya. Jadi tidak halal perolehannya. Tidak halal perolehannya. Terus ada lagi yang tadi cara memasaknya atau cara mengolahnya bisa tidak halal. Bisa tidak halal, menyembelihnya bukan dengan asma Allah atau penggunaannya. Ya, jadi gunakan bukan untuk dimakan tapi digunakan untuk sesajen ya kepada berhala, untuk kesirikan. Nah, itu makanan itu kehati-hatian kita terhadap yang namanya makanan halal itu kan lebih banyak lagi Pak Ustaz. Asalnya, zatnya gitu. Wonten cerita bilih Imam Ahmad bin Hambal itu ketika mendengar di Baghdad bahwa ada seseorang yang kehilangan kambing, beliau itu hampir 1 tahun tidak makan daging kambing. Ya kita ten Jawi mriki sakit napa ora peduli. Ya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal begitu ya, mendengar bahwa beliau itu ya dari orang-orang Baghdad bahwa ada kambing yang hilang, dia takut nanti memakan yang haram tadi. Itu saja beliau kemudian ya tidak makan ya daging kambing tadi. Saking waroknya, wirainya beliau. Sehingga beliau menjadi imam mazhab itu ya karena wirainya beliau itu. Hati-hatinya luar biasa dan menyiasati, menyikapi dengan real gitu. Orang ngomong ngendika tok. Nah, tapi benar-benar melaksanakan. Demikian juga ada seorang wanita itu pernah bertanya pada Imam Ahmad bahwa beliau itu, ya Tuan, saya itu mempunyai persoalan. Saya itu seorang penjahit, ya membuat baju. Dan saya itu kalau membuat baju itu biasanya kalau malam hari saya menggunakan lampu ya dari prajurit yang lewat. Jadi wonten prajurit yang lewat depan rumahnya membawa lampu ya oncor, obor dan sebagainya. Dan mereka itu biasanya ngetem ya berada di situ itu agak lama. Pas mandek mereka biasanya lama. Nah saya itu kemudian ya mengerjakan baju itu sampai selesai dan cepat sekali karena dibantu oleh sinar tadi. Tapi si prajurit tadi orang legewo, tidak nyono lah itu dipergunakan. Iya, tidak nyono sama sekali. Semua lampu bisa digunakan banyak orang dengan tugasnya. Dan itu di jalan umum. Lah tapi yang tahu tasih tanglet dumateng Imam Ahmad, kinten baju niku halal apa haram? Mestinya tidak usah ditanya. Ya, ini kalau dalam perjalanan kehidupan sekarang ini Pak Ustadz ya yang penuh pragmatis, hedonis ya. Ndak rugekne sapa-sapa. Nah, itu kan enggak rugekne sapa, tapi ini ditanyakan. Karena apa? Wujud daripada ya ihzar. Ihzar itu apa? Hati-hati. Ya karena itu ronggo wasito supaya gak melok edan, maka kita harus ya eling lan waspada. Eling itu ihzar tadi. Berusaha untuk waspada, manunggaling rasa, karsa sampai cipta, supaya kemudian kita itu mempunyai kekuatan untuk mujahadah. Ya berusaha untuk kembali kepada jalan benar. Molet menuju jalan yang benar itu abot, Pak. Ya karena kadang-kadang molet itu kalau kejangon ya iso kram barang. Iso kecedet ya karena itu kalau orang itu mau molet atau berubah posisi ya itu harus kemudian juga dipersiapkan. Ya demikian juga kalau orang itu kemudian mau mandi ya itu juga harus hati-hati, berkeringetan atus ya iso masuk angin, potensi bisa naik karena terjadi perubahan mendadak.
Ya sik Masih ditunggu panas sik, ya. ya sak madya rumiyin. Oh, nggih. Supaya apa? Tubuh mengalami aklimatisasi, Oh, menyesuaikan diri dulu. Lek zaman ketoprakan ngoten nika lerena sawetara ben keringetmu atus dhisik. Ya, Niku ngoten niku. pranyata niku juga amalan dari niku nggih Pak Ya, Ustaz. amalan dari itu. Jiwa pun juga begitu, ndak iso direh terus-menerus mboten saged. Cipta rasa karsa niku ya adalah penuh energi ruhiyah. Nggih. Kalau ruhiyah kita dalam keadaan jeblok, dalam keadaan mampu melakukan. tidak mampu, kita akan melakukan mujahadah tadi. Mujahadah dari kata jiddiyah, ya jiddiyah itu artinya sungguh-sungguh, Ndak main-main. tidak main-main. Jadi memang benar-benar harus dilaksanakan dengan suratul istijabah. Surah itu cepat, ya istijabah itu langsung mengkabulkan apa-apa yang dituntut ya dari nilai-nilai yang sudah kita sepakati tadi. Berarti cipta rasa karsa itu harus kolaborasi dengan ketat, kuat dan menyegerakan melakukan tindakan Supados saged mujahadah. ndak mudah tapi bisa. Nah, tidak mudah. Ndak mudah tapi bisa karena mungkin karena pakulinan Pak Ustadz ya. Pakulinan dengan niat kuat yang tadi power ruqyahnya tinggi sekali. Nggih, karena itu kenapa Imam Ahmad bin Ambal meskipun beliau dalam penjara itu sholat sunnah mutlaknya pada malam hari itu kemudian berkurang dari 300 menjadi 250. 200 itu sudah berkurang. Ya, sudah berkurang ini. Kalau kita membayangkan kita sholat tahajud cuma 8 rakaat dengan 3 witir saja. Ngono kudu cerita kancane. Ya kudu cerita wae nang kancane. Ini kan ini kondisi sebenarnya Mas Adi, ngene kudu tak cerita nih. Mongko imam-imam kuat itu sampai wis ndak kena dihitung Itu kalau siang beliau disiksa ya oleh rejim yang menghukum itu. ya Raja Abbasiyah pada waktu itu. Iya, Dan itu di 4 generasi raja itu beliau. Tetap ditahan di situ. Ditahan itu, dipetuti setiap siang. Malam harinya dijarni, beliau malam hari itu diibadah. Gak ngrasane loro. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar luar biasa. Jadi jangan dikatakan bahwa para imam itu cuma berfatwa tok, tapi beliau melakoni juga. Lakoni yang banyak yang ndak enak. Demikian juga Imam Syafi'i pernah dituduh ya beliau itu membela ya Rafidhah ya, karena beliau memang ahlul bait, keturunannya Rasulullah. Setelah itu pernah beliau itu dihinakan, ya digiring itu ya dari satu kota ke kota lain tuh sambil kemudian dilok-lok nih gitu. Bayangkan Imam Syafi'i dicaci maki. Ya dirangket ya kemudian ya dieret-eret di tempat terbuka, kemudian dielek-elek di tengah jalan. Tapi dasare mutiara, dasaripun emas. Nek memang emas ya tetap emas, buat dielek-elek ini ya tetap buat di kayak beledokan ya panggah berharga. Ya panggah berharga ya. Karena itu ya cobaan dari para imam ya, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, bahkan Imam Malik. Imam Malik itu kekayaannya, beliau itu ada saudagar yang sukses. Kekayaannya itu hampir menyawangi presiden pada saat itu. Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifah ya, atau pemimpinnya malah lebih kaya Imam Malik ya. Bahkan beliau ketika diangkat menjadi qadhi atau menjadi pejabat tidak mau, ya beliau itu disiksa sampai ya, sehingga akhirnya beliau itu ya ditarik kuda itu tangannya, sehingga akhirnya beliau itu pada saat-saat terakhir ya beliau tidak bisa ya takbiratul ihram itu ya secara sempurna, dan kalau kemudian harus mendekap karena beliau ini tangannya dua-duanya itu kepleh popes, maka beliau itu kalau Allahu Akbar tangannya diletakkan di samping. Itu yang nah sederek kita yang saking Libya, Afrika Utara, kemudian juga dari sebagian Mesir ya, itu biasanya karena mereka mengikuti mazhab Maliki, maka mereka ketika mengambil dalil itu dari fatwanya yang terakhir Imam Malik, maka Allahu Akbar itu sumende dumateng sisi badannya, tidak sedake. Walaupun tidak pepes ya. Walaupun tidak pepes ya. Berarti kronologi sejarah itu memang harus kita pelajari. Ya, harus dipelajari ya. Kalau sebelumnya Imam Malik ya sedake. Ya, tapi kalau kemudian setelah yang terakhir ya karena kena ya penyiksaan tadi, ya, tadi beliau sabar ndak ngelek-ngelek penguasa, juga kemudian tidak menjelekkan. Pokoknya yang penting tetap syiar dumateng Islam tadi. Ini yang tidak mudah kita temui pada saat-saat ini Pak Ustadz, karena kalau sudah disiksa sampai tidak kuat, tidak tahan lahir dan batin itu biasanya saling benturan. Tapi kalau para imam itu kan nampaknya benar-benar Mas Yong ini tetap kuat menyiarkan Islam itu tidak pernah berhenti Pak Ustadz. Ya,
pramila menika nek tiyang kados ngoten biasanya banyak akan diikuti oleh orang. Ya karena itu ketika mereka itu sudah berkorban sedemikian rupa, pasti ajarannya ya, pasti akan membuat orang itu menjadi ihtiram, yang mempunyai penghormatan yang dalam dumatan beliau-beliaunya ini, sehingga akhirnya kemudian mereka bisa mengikuti ajarannya tanpa dipaksa ya. Karena saya menikah Rasulullah ngendikan khairul qurun qarni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum, sebaik-baiknya kurun adalah kurun zamanku dan para sahabatku. Setelah itu kemudian para tabi'in, murid para sahabat, kemudian baru ya muridnya murid sahabat, yaitu para imam madhab tadi. Dan ini boleh kita ikuti, kita ambil sebagai pelajaran, sehingga kalau ada perbedaan pendapat ya farudduhu ilallahi wa rasulihi, itu batasnya pengambilan itu ya dari 3 kurun tadi, dan itu sudah luas sekali.